Halo, welcome back guys di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini saya akan mau bikin tutorial buat teman-teman bikin servo. Ya benar, ada hubungannya dengan servo sih. Bikin winch PTO dari servo bekas. Nah, untuk alat dan bahannya ya ini modulin dulu ya teman-teman. Kalian harus punya modul winch. Oke, modul winch ini adalah ESC. ESC itu ada berbagai macam tipe dan jenis ya teman-teman. Ada ESC yang brushed, ada ESC yang brushless. Kalau yang brushed kita pakainya yang ini. Untuk winch PTO itu biasanya seringnya itu pakai yang brushed. Nah, ini ESC yang paling kecil. Oh, masih kecilnya masih ada lagi sih. Untuk ukuran besar kecilnya itu tergantung ampere yang dihasilkan atau outputnya ya teman-teman. Kan ini kan dihubungkan dengan baterai, nanti keluarannya itu arusnya itu bisa diukur maksimal. Nah, untuk ESC tipe ini saya mempunyai ESC 30 ampere. Jadi outputnya ke motor nanti itu maksimal sudah mentok di 30 ampere. Ya tergantung baterainya juga ya, baterainya juga harus pengaruh juga. Kalau baterainya baterai kecil ya nggak bisa keluar maksimal 30 ampere ya teman-teman. Jadi yang penting modul ESC ini bisa outputnya 30 ampere sampai 30 ampere. Nah, modul ESC ini ada macamnya ya. Ada yang 20 ampere, ada yang 30 ampere, ada yang 45 ampere, ada yang 60 ampere sampai ke 80 ampere yang tipe besar untuk motor yang besar. Nah, kali ini saya membuat winch PTO tipe kecil ya teman-teman. Jadi ini cuma tutorial aja buat kalian. Nanti kalau mau pakai winch yang besar, kalian bisa ganti modul ini ke tipe yang besar 60 ampere atau 80 ampere. Kalau winch seperti ini untuk motor ukuran 17G sampai 25G itu cukup ya untuk 30 ampere ya. Bahkan sampai 25 kilo servo itu bisa cukup sih sampai 30 ampere, tapi memang tarikannya kurang maksimal atau kurang kuat untuk tenaga yang dihasilkan servonya nanti. Jadi lebih baiknya untuk 25 kilo ke atas, servo yang memakai 25 kilo ke atas itu pakainya yang winch 60 ampere ya teman-teman. Nah, ini saya akan tutorial buat kalian bikin winch PTO yang kecil. Ini servo kecil, ini biasa pakai di MN99S. Dia juga kuat juga ya untuk servo winch PTO di MN99 karena bobotnya MN99S itu sangat ringan. Jadi ini kurasa masih cukup daripada servo bekas. Biasanya MS99S kan sering jajan servo nih. Daripada servo ini sering dibuang atau bekasan, itu bisa kita pakai lagi nih buat PTO aja. Nah, kalau kalian pengen tahu caranya, kita akan bikin bareng-bareng ya teman-teman. Jadi bahannya ini ESC, saya perjelas dulu. Ini ESC. Kalian bisa pilih model berbagai macam ESC terserah. Kemudian siapkan juga servo yang mau dibikin PTO-nya. Sesudah itu kalian harus juga punya solder dan tenol seperti ini, serta solder yang dipanasin, serta modul apa ya itu drumnya untuk PTO. Oke, udah itu aja cukup. Yang pertama-tama kita akan modifikasi dulu untuk ESC ini. Nah, ESC ini kan dia punya saklar tersendiri. Nih, kalau kalian tidak modifikasi, kalian tinggal waterproofing aja. Pakai kutek bisa. Kalau nggak dimodifikasi, jadi nanti ini dia masuknya ke baterai. Baterainya harus dicabang. Jadi baterai RC atau baterai ESC ini untuk servo bisa terpisah. Jadi kalian bisa pakai baterai tersendiri untuk winch-nya. Kemudian ini masuk ke mana ke motornya, ke servonya. Nih servonya ini nanti masuk ke sini, ini ke baterai ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kabelnya kita hilangkan, yang kabel sensor ini, sensor ke receiver. Jadi nanti kita modifikasi kabelnya langsung masuk ke dinamo, ini ke baterai seperti ini, ke baterai harus dicabang ya kalau misalnya pakai satu baterai. Terus ini saklar on off-nya dan ini masuk ke modul. Nah, kalau seperti ini, settingan seperti ini yang pertama ribet kalau menurut saya teman-teman. Jadi kalau kita tiap kali menghidupkan winch, kita harus saklarnya ini kita harus on off kan manual di RC-nya. Off, win on, win off, win on. Kemudian yang ribetnya lagi, baterai ini kita harus cabang ya teman. Kita harus solder lagi di baterai sini, bikin cabang baru untuk si modul
ESC ini seperti ini, atau enggak ya kalian bisa pakai baterai tersendiri, jadi nanti RC-nya ada 2 baterai. Nah kalau saya enggak seperti ini ya teman-teman, jadi saya akan modifikasi ESC ini biar jadi satu-satu rangkaian, nanti tinggal colok ini aja sama ke motor aja. Jadi kita akan hilangkan 2 kabel yang ke baterai dan kabel on off nya, jadi tinggal ESC ke receiver serta langsung ke servo PTO nya ya. Jadi ini kabelnya nanti kita hilangkan. Nah cara menghilangkannya kita simak ya baik-baik. Yang pertama-tama kita akan buka dulu covernya ya teman-teman. Jadi cover plastiknya ini kita akan buka dulu. Sebentar, saya butuh sesuatu untuk membuka, karena ini terbuat dari apa covernya, plastik press ya, jadi dia tidak tahan air. Jadi kita buka dulu, nanti juga diperlukan untuk melapisi anti airnya ya. Bukanya harus hati-hati ya teman-teman, karena memang di sini banyak jalur. Jadi kalau kalian buka itu kalau bisa dengan gunting, kalau pakai karter gini harus hati-hati, jangan sampai jalurnya di PCB itu terputus. Oke, setelah kita buka, kalian pertama itu harus cari kabel nih, copot kabel saklar dulu. Nah, kita telusuri ya teman-teman, kita telusuri kabel saklar itu di sini nih. Ini adalah kabel saklar. Jelas ya, ini kabel saklar. Ini saklar, kabelnya kita putus dulu nih. Karena kita nggak pakai saklar, jadi nanti modelnya saklarnya akan on terus. Kita on kan terus, jadi nanti winch-nya bisa kita matikan via remote saja. Oke, tinggal dipanasi terus kalian cabut ya. Dah, ini kabel saklar sudah terlepas ya teman-teman. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, menghubungkan 2 kabel saklar ini yang terlepas jadikan satu. Tujuannya apa? Agar dia on terus ya. Saklar ini kan tujuannya untuk memutus arus ya. Dia putus ini terus disambungin lagi, putus disambungin lagi untuk on off. Jadi kita on kan terus aja di sini, nanti kita on off-nya via remote aja. Jadi untuk ESC kita on kan terus. Jadi kita tambahi si timahnya, kita sambungin jadi satu ya teman-teman. Oke, selesai. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita on kan terus. Selanjutnya kita akan copot kabel baterai. Nah, kalian bisa lihat untuk kabel baterai itu dia yang ada tulisannya bat ya teman-teman. Sebentar, saya biasanya itu ada tulisannya bat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini ada yang kalian kalau bisa cermati, ini kan kabelnya seperti ini ya. Kita buka seperti ini. Ini ada tulisannya M ya. M itu tuh motor plus, ini M plus, ini M min, ini baterai, ini negatif atau GND ground. Ini VOC ya teman-teman. Ini arus listrik ya. Nih. Ini motor plus, ini motor min, ini ground negatif baterai, ini positif baterai. Jadi baterai itu ada di ini dan ini ya, silang ya. Nah ini baterai, ini ke motor, nanti ke dinamo ya teman-teman. Jadi 2 ini kita cabut. Oke, diingat-ingat ya teman-teman, yang sebelah sini itu motor. Motor ini positif, ini negatif. Yang sebelah sini, sebelah ya pokoknya dua kabel ini kan positif ya, sebelahan ya. Kita cabut. Nah, nanti rencananya untuk positifnya atau arus baterainya kita langsungin dari receiver aja ya teman-teman. Jadi dia dapat baterai dari receiver sebanyak 5 volt
dan ampernya nggak terlalu besar sih. Tapi saya kira untuk winch ini sudah cukup ya teman-teman. Nah, kita tinggal sisain dua ini aja teman-teman. Tapi ini belum selesai loh teman-teman. Jadi kalian ada satu lagi mencabut kabel positif dari sensor receiver ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada sensor receiver nih. Ini ada receiver. Ya, ini maksudnya dicolokin ke receiver. Nah, di tengah-tengah ini adalah kutub positifnya. Ini negatifnya dan ini signal dari remote. Nah, positifnya ini kita pindah ke baterai ya. Baterai yang tadi kita cabut ya teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu. Jadi nanti biar arus dari receiver itu mendayai ESC ini langsung ke sini ya. Jadi arusnya pakai arus 6 volt dari receiver. Tentu untuk ampernya nggak sebesar 30 ampere ya kalau keluarnya ya teman-teman. Karena receiver sendiri kan tidak sampai 60 ampere. 30 ampere. Untuk winch kecil ini masih rekomen, tapi untuk winch besar sekali lagi ya disclaimer ya. Untuk winch besar ini sudah tidak recommended untuk disambung seperti ini ya teman-teman, karena memang winch besar butuh ampere yang besar untuk mendayai si motor winch yang gede dan tenaganya juga biar maksimal. Oke, kita tambahin timah dulu si kabelnya ini. Untuk winch MN saya sudah berkali-kali memakai wiring seperti ini dan itu aman-aman saja untuk winch kecil. Jadi apa salahnya kalau kalian tidak mau ribet dengan perkabelan yang banyak, apalagi MN kan space-nya kan kecil banget ya teman-teman. Kalau kalian bisa mengupgrade si MN. Nah, kita balik ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, untuk positifnya kan tadi di sini ya. Di dekatnya kabel merah nih. Ini kan kabel merah. Kabel merah dari motor. Nah, sebelahnya sini berarti ya. Untuk MN kan tempatnya kan kecil banget ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin, seminimalis mungkin kita bisa pakai dan itu berfungsi aja. Untuk winch yang terlalu kuat juga nggak dibutuhkan banget, karena MN sendiri itu RC-nya RC tergolong masih ringan ya, masih sekitar 2 kiloan. Dan untungnya lagi kalau kalian memakai winch seperti ini tuh lebih hemat. Jadi kalian cuma modal ESC aja seperti ini dan bisa jauh lebih hemat lagi. Nggak perlu beli winch ya, kecuali kalau winch depan ya. Kalau winch depan pakai PTO itu looknya itu kurang, meskipun manfaatnya sama, cuma looknya aja yang kurang. Ini saya ganti ke atas semua aja ya teman-teman, karena memang untuk biar serasi aja, karena yang di sebelah dapat solder atas, ini juga saya kasihkan ke solder atas. Kalau udah diganti nggak masalah yang 3 kabel ini ya teman-teman, cuma saya ganti posisinya aja ya. Tadi yang wiringnya di bawah saya ubah ke atas, biar nanti kalau misalkan ini saya waterproofing enak. Oke teman-teman, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, oh ini timahnya kurang mateng. Sebentar. Kalau timah kurang mateng dia tuh warnanya pucat ya, nggak mengkilap. Teman-teman tuh harus bisa pinter nyolder ya, karena memang punya RC itu harus bisa solder. Nah seperti ya teman-teman, untuk tampilannya. Jadi ini nggak diubah sama sekali, yang nggak diubah adalah di motornya. Kemudian untuk wiring si receiver sudah kalian ganti ya seperti ini. Untuk positifnya kita pindah ke jalur baterai langsung, dan sebaiknya kita tes terlebih dahulu ya teman-teman.
Oh, nggak bisa dites karena kita belum ubah si ini servonya. Nah, kalau servonya ini kita mudah banget, kita menggunakan kabel bekasan yang tadi. Ini kan bekasan baterai yang copotan tadi ya teman-teman. Nih, ini kan cepat dapat di sini kan. Lepas. Nah, kita gunakan kabel ini untuk disambungin ke motor ya. Kita buka dulu untuk servonya. Jadi servo ini kecil atau besar, jadi nanti langkahnya sama ya teman-teman untuk wiringnya. Yang membedakan hanya ukuran si servonya aja ini. Kita buka terlebih dahulu. Murah meriah PTO. Oh ya, untuk info aja ya teman-teman, untuk winch yang warna merah itu biasa yang dipakai MN warna merah itu kan N20 itu dia menggunakan motor yang sama di winch Surface Hobby 17G. Diameternya sama, besarnya sama, jadi kemungkinan torsinya juga sama. Winch merah itu kan sudah cukup banget kan buat narik MN99S di depan. Nah, dia menggunakan motor yang sama nih di seri ini. Kita buka dulu ya teman-teman. Wah, lumayan susah nih bukanya karena sudah saya waterproofing. Oke, sudah bisa terbuka. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita buka dan kita copot modulnya. Kita copot ini terlebih dahulu motornya teman-teman. Meskipun di waterproofing seperti ini, air tetap bisa masuk ya. Padahal ini rapat banget loh. Memang air kan bisa masuk di celah-celah yang kecil. Oke, sudah terbuka. Dan satu lagi ini kabel yang belum terbuka. Ini servonya sudah geter-geter ya teman-teman. Padahal ini servo baru loh. Ya, untuk MN99 dengan jalur trek berat memang tidak recommended ya menggunakan servo atau winch seperti ini ya, tidak kuat. Mesti nanti ganti seperti ini lagi, boros. Kita coba cungkit ya teman-teman, karena memang ini kemarin saya waterproofnya sangat penuh. Saya menggunakan waterproof ini resin ya teman-teman. Jadi harapannya ya memang harus kuat. Cuma ya memang kita harus buka dari sini ya mungkin ya teman-teman. Sekalian kita inspeksi gearnya, nggak ada masalah ya, nggak ada yang somplak ya. Kita buka jalur ini ya, apa namanya, si potensionya ini memang ada di bawah sendiri. Nih, kita dorong ya, karena dia modelnya itu cepit. Nah, penguncinya potensio itu cepit seperti ini ya teman-teman. Mau nggak mau kalian juga harus buka dari depan kemudian didorong. Oke. Kita susun ulang lagi untuk gearnya. Ini gear motor ini rasio besar. Kemudian ini ya teman-teman, ini, kemudian ini lagi dia gabung ke sini, kemudian ini gabung ke sini terakhir. Nah, seperti ini wiringnya. Oke, kita tutup. Oh ya, jangan lupa dikasih pelumas dulu ya teman-teman, karena memang nanti mau dipakai, jadi sekalian dikasih pelumas. Oke, cukup. Nah, sudah selesai.
untuk kabel yang di sini kita hubungkan ini ya teman-teman, dua. Ini terserah bolak-balik boleh, nggak ada patokannya mana positif mana negatif. Nanti patokannya kita bisa setting di situ kok, karena memang nanti dia arusnya bisa bolak-balik ya. Untuk gulung sama ulur kan dia arusnya positif sama negatifnya dibalik sama si ESC. Oke. Yang susah nih kalau kita menggunakan satu tangan ya. Solder sambil dipegang. Panas. Udah selesai teman-teman, tinggal yang satunya yang negatif. Samakan aja ya untuk posisinya ya. Seperti ini. Cocok. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk wiringnya. Untuk sisa kabel yang tidak bisa lurus, kalian bisa simpan di dalam sini. Ini pastikan lurus biar rapi ya teman-teman. Kemudian jangan ditutup dulu, kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu apakah dia sudah bisa kerja dengan harapan, sesuai harapan. Ini saya kasih ini untuk bisa melihat putarannya ya teman-teman. Oke, kita wiringkan ya. Ini langsung saja sambung ke ESC. Oke, kemudian kita butuh baterai. ESC sudah nggak lagi nih. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hubungkan langsung dia ke sini. Oh, kita tetap butuh ESC ini ya. Ini kan ESC untuk motor. Jadi dia tak posisikan di channel 1 dulu ya. Ini. Jadi nanti RC-nya itu ada 2 ESC ya teman-teman. Yang satu ESC utama ini untuk motor dinamo, yang satu ESC untuk motor winch. Nah, ini kabelnya sudah nggak ada jalur apa-apa lagi ya teman-teman. Jadi langsung ke receiver aja seperti ini. Kita tes dulu, kita nyalakan. Kita cek ya, karena ini di channel 1 maka kita biasanya di sini nih. Nah, saya lihat teman-teman. Sebentar. Enam ya. Nggak mau nyala nih teman-teman. Oke, kita cek dulu apakah yang terjadi. Cek untuk sini ya teman-teman. Pastikan nggak ada kabel yang tersenggol pada saat kita solder. Kita pastikan lagi. Nah, biasanya kalau gagal seperti itu, responnya dikit-dikit, sinyalnya yang dari remote itu nggak sampai ke ESC ya. Kemungkinan kabel yang kita solder itu sedang dalam bermasalah atau tidak sambung, atau tersambung sebagian, atau timahnya itu kurang matang, bisa jadi. Kita coba cek lagi ya teman-teman.
Oke, kita masukin lagi, coba kita restart, coba kita copot. Sama, dia berkedip nih teman-teman. Kita cek permasalahannya teman-teman. Kita akan cek dulu langsung untuk motornya ini, apakah dia bekerja dengan cara kita sambungkan langsung ke baterai. Ini saya ada baterai 3 volt. Ini saya akan sambungkan langsung ke kutub dari motor dinamonya ya teman-teman. Nyala. Jadi yang bermasalah itu di ESC nya kayaknya. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Nyala kok. Oke, untuk jalur ESC pastikan lagi untuk solderannya ya teman-teman. Jadi solderannya jangan sampai tersenggol. Kita akan coba lagi. Coba kerja lambat, coba ya. Kita coba lagi, restart. Oh, sebentar, ini masih bermasalah. Kita cek sekali lagi ya teman-teman untuk motornya. Harusnya sih cuma sekitaran sini aja nih teman-teman. Harusnya cuma sekitar sini aja, kalau nggak kita sambungnya ini winch. Ini sudah benar, dia tersambung ke sini, kabel ini on, signalnya nggak boleh, signal ini negatif, sudah benar. Harusnya sudah nih. Coba kita nyalakan lagi. Hal yang sama nih teman-teman. Oke, kita akan ganti mungkin winch-nya ini yang error ya teman-teman. Coba kita ganti. Kita percobaan untuk ganti winch lagi. Saya kebetulan masih ada satu lagi. Sebentar, mana ya? Oke, ini kita akan coba ya. Kita akan tim slip aja ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah saya ganti untuk ESC nya ya teman-teman. Kemungkinan ESC yang saya pakai ini, tutorial yang pertama dia ada cacat pabrik ya teman-teman. Untuk ESC nya ini sendiri sudah error, jadi ya saya tidak bisa klaim garansi karena memang sudah saya ubah-ubah. Kemudian juga posisi yang kedua, untuk posisi yang kedua saya beli ESC ini juga dari marketplace luar, jadi susah juga untuk return. Biarkan saja ESC ini ESC murah ya teman-teman. Kalau kita beli di Indo dia harganya 45 sampai 50 ribuan, bahkan ada yang jual sampai 60 ribuan. Kalau saya beli di China itu 30 ribu, benar-benar 30 ribu, jadi 100 ribu dapat 3 ya. Ini saya beli 100 ribu dapat 3 ini ya teman-teman. Ini masih error. Kemudian ini yang saya kerjakan tadi, untuk wiringnya sama ya teman-teman, untuk nggak ada yang beda nih. Untuk saklar on off nya ya teman-teman, saya jadiin satu, ini kalian bisa lihat. Kemudian untuk wiring yang si positif sini dari receiver saya pindah langsung ke baterai VOC ini teman-teman, positif, dan sudah selesai. Saya untuk uji coba saya taruh di channel 1, kemudian pakai ESC motor biasa sama baterai. Wiringnya seperti ini. Oke, wiringnya seperti ini. Wiringnya seperti ini. Baterai ke ESC utama ke dinamo utama penggerak roda. Dari ESC dia ke receiver. Nah, receiver ini langsung saya colok ke channel 1. Kalau kalian ke Wins bisa channel 6 dan 5, karena ya di channel 5 dan 5 di Dumbo RC itu kan tuasnya potensio ya teman-teman. Jadi sama juga. Oh, ini coba saya ke channel 6 ya teman-teman. Nah, channel 6 boleh. Ini tetap channel 2 ya, karena dia penggerak roda dan ESC serta ke motor servo. Kemudian kita nyalakan seperti biasa. ESC ini dapat listrik langsung dari receiver 6 volt ya teman-teman. Kemudian kita bisa nyalakan untuk remote-nya. Kemudian karena ini channel 6 jadi posisinya di sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Kalau saran saya untuk Wins itu di channel yang ada potensionya teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa atur kecepatan putarnya Wins ya, karena semakin diputar kan semakin cepat. Gulungnya juga bisa kita perlahan-lahan, misal kita turunan gitu kan, kita bisa perlahan-lahan seperti ini. Dibalik seperti ini ya teman-teman. Terbakar guys, mesinnya terbakar. Kalian bisa lihat asap yang muncul ya teman-teman, langsung error. Kenapa dia bisa terbakar? Dia konsleting di sini teman-teman. Mungkin sambungan saya ini ya, cara solder saya yang buruk ya. Nah, dia terbakar, benar-benar terbakar. Sudah nggak bisa bergerak lagi nih teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang pinter solder ya, hati-hati aja ya soldering ini. Kalau menurut saya ini nggak ada yang senggolan loh. Apa kualitas servo yang dari Cina yang busuk ya. Saya sudah saya berkali-kali pakai ya teman-teman untuk servo untuk ESC seperti ini ya teman-teman. Jadi selama ini ya memang nggak ada trouble, nggak ada masalah. Ini pun saya beli juga langsung nggak bisa dipakai. Ini sekali pakai udah terbakar, padahal ini nggak ada beban sama sekali. Oke gitu teman-teman. Buat kalian beli ESC yang jangan abal-abal seperti ini ya, langsung ESC seperti ini aja kalau bisa untuk Wins. Kalau enggak ya eksperimen, boleh pakai gini lagi ya teman-teman. Kalau udah selesai, tadi udah sempat berhasil, cuma ini memang ESC-nya dia terbakar, entah short, entah modulnya error.
saya kurang tahu juga. Saya beli 3. Nanti saya akan coba yang satunya lagi dengan posisi yang sama juga. Ini saya beli 3, 100.000 memang dapat 3 sih dari Cina. Cuma ya ini posisinya seperti ini. Jadi dipakai sekali dia udah terbakar, yang ini belum dipakai sama sekali malah dia nggak bisa jalan. Ini dipakai baru bisa muter kanan kiri, dia udah short entah apa. Kalau posisinya di sini mungkin solderan saya yang kurang rapi. Oke teman-teman, gitu aja untuk tips dan tutorial kali ini. Dianggap gagal ya kurang tahu juga, karena memang wiringnya juga pas, untuk ESC nya juga sama yang saya pakai sehari-hari. Terus ini mungkin konsleting aja, untuk selebihnya ya seperti ini untuk pemasangannya. Untuk motornya juga aman sih, nggak ada masalah. Oke, terima kasih buat kalian yang dukung channel ini jauh lebih baik lagi ya. Ini buat pengalaman juga kalian, kalau solder ESC juga harus hati-hati jangan sampai terbakar konslet seperti ini. Terima kasih, see you next time, dan see you again di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe. Bye bye. Sekobong ya, coba pakai ESC sini tadi ya. Biasanya aman nih, kok bisa kobong. Saudaranku elek namanya. Aduh, pas gawe tutorial pokok, nek pas nggak gawe tutorial aman. Iya. Tuh, kedip-kedip doang. Yes. Ini satu lagi terakhir, 100.000 gagal semua. Yes, siap benar. Videonya belum jadi ditutup ya teman-teman. Dan ternyata saya penasaran banget apa kesalahan dan kerusakannya. Jadi setelah saya coba-coba, dan memang ada beberapa permasalahan atau problem. Yang tadi winch-nya itu tidak bisa ya, karena ESC-nya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu soal motornya. Nah, ternyata setelah saya bongkar itu, motor saya yang Surpass Hobby itu, yang Surpass Hobby ini sudah ada beberapa yang lepas nih teman-teman. Ini adalah ring yang menghubungkan ke lilitan ya. Ada 3, 1, 2, 3 titik, dan dia terhubung di sini nih. 1, 2, 3. Dia terpasangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi hilang sudah. Jadi ringnya tadi terpasang tertelungkup, dia tersolder di 1, 2, 3 titik ini. Kemudian di atasnya nanti ada si brustol ya. Nah, ternyata memang entah kenapa dia lepas satu mungkin. Jadi motor ini bermasalah mengenai putarannya. Jadi setelah berputar dia akan berhenti. Nah, setelah saya ganti motor, ini saya menggunakan motor bekas juga, servo bekas bawaan dari MN99 original ya. Jadi saya ganti motor, kemudian nanti gear plastiknya saya ganti gear yang metal bekasan dari Hobby Wings nya teman-teman. Kemudian problem yang kedua untuk ESC nya itu saya lupa untuk menyambung ya teman-teman. Jadi setelah jalur merah ini dipindahkan, maka ini jalur yang sini yang merah positif ini tidak boleh kosong ya teman. Jadi kita ambil jalur merah itu tetap kita ambilkan listrik dari sini. Jadi yang merah ini kita cabang ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi dia ada kabel yang ke sini. Seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ini harus dihubungkan, karena kita menjemper listrik dari ESC juga masuk ke jalur baterai, juga dia masuk ke jalur sini receivernya gitu. Jadi kita cabang, ini listriknya positifnya masuk ke sini ke baterai, kemudian kita paralel juga dia masuk ke tempat semula seperti itu ya teman-teman. Dan alhasil dia bisa work. Ternyata ada kesalahan di saya
dan motornya juga bermasalah. Ini sudah saya coba, kita rangkai ulang ya teman-teman. Kita rangkai ulang kembali. Seperti ini. Kita masukkan. Nah, kita tutup ya teman-teman. Jangan ditutup, boleh lah, lihat dulu. Oke, kita nyalakan remote. Kita nyalakan ESC ya. Nah, ini ya teman-teman. Kita coba putar. Work ya teman-teman. Jadi berhasil, dan kalian bisa coba ya di rumah. Jangan lupa untuk jumper sih ini ya, kabel hitam yang ini ya. Untuk positifnya jumper juga ke di bagian servo yang tadi kita pindah. Oke, sekarang kita boleh tutup. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah dukung channel ini. Sempat kecewa juga karena tadi memang nggak bisa, dan ternyata harus dijemper seperti itu. Saya sampai buka MOSFET-nya, penasaran. Jadi MOSFET sudah saya bongkar, rencananya mau saya netralkan kembali, ternyata bukan karena MOSFET-nya. Setelah saya cek ternyata masalahnya di motor sama di listriknya, ini kekurangan satu kabel. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton ini video dari awal sampai akhir, dan ini tutorial penting buat kalian bikin winch dari servo PTO. Jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time dan bye bye. Yeah.